menyaksikan sebuah drama yang berjudul Sang Kuryang. Selamat menyaksikan. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kerjang jangan pemantayat karingan, suku marang luas kecil paman menulu, dapat dikabari hibarna tarik dulu. Saha anu bisa musuhkan tandangna, gendang jeung tertentang aya bandingan mana. Sauyunan para pahiri-hiri silih pikanaha ketingis bela pati manuk dadalingan bungsi lokasi pria desa punya bangsa di negara Indonesia. Dikisahkan pada beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parahyangan dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas. Sayangnya, dia sangat manja. Pada suatu hari, sedang menenun di beranda istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing. Dia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Ya. Nih, kenapa sih? Kok jatuh lagi? Aku males ngambilnya. Aku bersumpah, siapapun yang menemukan benangku, kalau dia laki-laki, akan kujadikan dia suami. Dan tapi kalau misalkan dia perempuan, akan aku jadikan dia saudaraku. Setelah kata-kata itu diucapkan, datanglah seekor anjing sakti yang bernama Tumang. Kenapa jadi seekor anjing yang mengambilkan pintalan benangku? Apakah aku tidak mau? Apakah aku harus menikahi dengan anjing ini? Kemudian Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup bahagia, hingga mereka dikaruniai anak yang berupa anak manusia, tapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sang Kuryang. Dalam masa pertumbuhannya, Sang Kuryang selalu ditemani bermain oleh seekor anjing yang bernama Tumang, yang dia ketahui hanya sebagai anjing yang setia, bukan sebagai ayahnya. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya Sang Kuryang. Nak, ya Bunda. Bunda akan mengadakan suatu pesta. Dan sekarang silakan kamu pergi ke hutan mencari rusa bersama si Tumang. Baik Bunda. Tibalah Sang Kuryang di sebuah hutan.
sangat terpaksa, dia mengambil sebatang panah dan mengarahkannya pada Tumang. Dan tak lama kemudian, si Tumang sekarat kemudian mati. Setibanya di rumah, Sang Kuryang menyerahkan daging Tumang pada ibunya. Bunda, ini daging rusa hasil tangkapanku. Terima kasih, Rak. Bunda sangat bahagia sekali karena kamu sudah pandai berburu rusa. Baik, Bunda. Terima kasih. Setelah menerima daging buruan Sang Kuryang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Si Tumang di mana ya? Dari kemarin aku nggak lihat si Tumang. Coba aku tanyakan pada Sang Kuryang. Sang Kuryang, Sang Kuryang, Ada apa mau ibu Bunda? si Tumang di mana? Dari kemarin Bunda tidak melihat si Tumang. Perasaan kemarin dia masih ada bersamamu. Di mana si Tumang? Tumang. Tumang sudah mati, Bunda. Mati? Lalu siapa yang membunuhnya? Jadi begini, Bunda. Waktu kemarin berburu, aku tidak mendapatkan satu ekor rusa pun. Tapi aku tidak ingin mengecewakan Bunda. Lalu aku mengarahkan panahku ke Tumang. Dan daging yang kemarin itu daging Tumang. Apa? Jadi daging yang kemarin aku makan itu adalah dagingnya si Tumang? Iya, betul, Bunda. Bukan main marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja, ia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sang Kuryang pun terluka. Dasar anak tak tahu diri, pembunuh kau! Aduh sakit. Kenapa Bunda memukulku? Aku kecewa terhadap Bunda. Lebih baik aku pergi. Sang Kuryang, kembalilah nak. Ibu menyesal telah memukulmu. Ibu juga menyesal karena telah mengatakanmu seorang pembunuh. Kembalilah nak. Bunda sangat sayang padamu. Tidak. Tapi sayang, semua sudah terlanjur. Sang Kuryang tetap berlalu pergi meninggalkan ibunya. Dayang Sumbi pun berdoa kepada para dewata agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Doanya didengar para dewata penghuni kayangan. Dayang Sumbi diberi kemudahan dan kecantikan abadi, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang yang telah melanglang buana ke seluruh penjuru bumi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, Sang Kuryang terkejut karena semuanya telah berubah. Dia tambah terkejut saat di jalan bertemu seorang wanita yang tak lain tak bukan adalah Dayang Sumbi. Namun mereka tak saling mengenal. Siapa ya gadis cantik itu? Aku sangat terpesona melihatnya. Aku ingin berkenalan dengannya dan meminangnya menjadi istriku. Siapa ya lelaki tampan di ujung jalan itu? Dari tadi dia memperhatikanku. Aku jadi gak karuan dibuatnya. Dia sangat tampan sekali. Aku sampai terpesona melihatnya. Jika dia melamarku, aku pasti akan langsung menerima lamarannya. Hai, kamu sangat cantik. Ya, aku sangat terpesona denganmu. Maukah kau menjadi istriku? Ya, tentu. Aku bersedia menjadi istrimu. Karena kamu sudah begitu tampan.
suatu hari, Sang Kuryang minta pamit untuk berburu. Ia minta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Bunda, Kanda ini pergi berburu ke hutan. Tolong dong rapikan ikat kepala Kanda. Iya, Kanda. Di kepala calon suamiku ini ada bekas luka. Dan luka ini persis seperti luka anakku yang telah merantau. Kanda, kenapa? Di kepalamu ada bekas luka. Luka apa itu? Iya, jadi luka ini dulu waktu aku dipukul oleh ibuku. Lalu aku pergi tinggalkan ibuku. Oh, jadi dia anakku Sang Kuryang yang dulu pernah pergi merantau, kini telah kembali lagi. Wajahnya juga memang sangat mirip dengan anakku Sang Kuryang. Dan ternyata memang benar kalau dia adalah Sang Kuryang anakku. Bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri? Sepertinya aku memang harus menggagalkan rencana peminanganku nanti. Sudah selesai nih. Kita berangkat dulu ya, Sultan. Hati-hati, Kanda. Ya. Duh, gimana ya caranya aku supaya aku gagal untuk menikah dengan Sang Kuryang? Sang Kuryang kan putraku. Lalu bagaimana caranya supaya aku tidak menjadi menikah dengan Sang Kuryang? Sepulangnya Sang Kuryang dari berburu, Dayang Sumbi mencoba menjelaskan masalahnya. Selesai. Sang Kuryang, kamu perlu tahu kalau aku ini adalah Dayang Sumbi. Aku adalah ibumu. Aku tidak bisa menikah denganmu. Kau cuma mengada-ada kan? Dasar pembohong. Benarlah, Nak. Apa yang Bunda katakan itu semuanya benar. Aku tidak peduli kamu siapa. Yang penting kita jadi menikah. Setelah Dayang Sumbi menjelaskan tentang dirinya, namun hal itu hanya dianggap angin lalu oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun berpikir bagaimana caranya supaya pernikahan mereka gagal. Selama berhari-hari, Dayang Sumbi berpikir. Akhirnya menemukan juga caranya. Dia akhirnya memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinan yang tak mungkin dikabulkan oleh Sang Kuryang. Dia pun menemui Sang Kuryang. Wahai calon suamiku Sang Kuryang, apakah kamu akan tetap menikahiku? Tentu saja aku akan tetap menikahimu dan Sumbi. Baiklah, kalau begitu aku mempunyai 2 syarat untukmu. Apa itu syaratnya? Kamu harus membuat bendungan dan juga perahu. Dan semua itu harus selesai sebelum terbit fajar. Baik, akan aku penuhi. Tak lama kemudian, Sang Kuryang pun pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbi. Tak lupa dia juga menggunakan kekuatannya untuk memanggil jin-jin dan membantunya. Wahai para jin yang ada di sekitar sini, berkumpullah kalian. Aku membutuhkan kalian. Sang Kuryang, 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 Sang Kuryang,
sang kuryang, sang kuryang, sang kuryang, sang kuryang, sang kuryang, sang kuryang, sang kuryang, sang kuryang, sang kuryang, sang kuryang, sang kuryang, sang kuryang, sang kuryang, sang kuryang, sang kuryang, sang kuryang, sang kuryang. Sang kuryang, 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 sang kuryang. Kemudian jin tersebut membantu pekerjaan sang kuryang. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi, dan pekerjaan pun hampir selesai. Dayang Sumbi yang melihat hal tersebut kemudian panik. Kemudian ia berpikir bagaimana caranya menggagalkan sang kuryang. Gimana ini? Bendungan dan perahu sang kuryang sebentar lagi akan jadi. Harus cari cara bagaimana cara menggagalkan semuanya. Oh iya, Nyai. Duh, ada apa sih, Ce? Malam-malam gini gedor-gedor pagar. Aduh, Nyai, bantu aku. Jadi begini. Kemudian Dayang Sumbi menceritakan panjang lebar mengenai permasalahannya. Kemudian kepala suku tersebut bersedia untuk membantu Dayang Sumbi. Setelah mendengarkan cerita tersebut, kemudian Dayang Sumbi dan kepala suku membuat rencana untuk menggagalkan sang kuryang. Oke, aku mengerti. Aku akan membantumu. Aku tahu apa yang aku harus lakukan. Kemudian kepala suku juga dibantu dengan warga menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur dan membangunkan ayam-ayam jago supaya berkokok. Seketika suasana malam pun berubah menjadi suasana fajar. Tidak, sang kuryang. Semua itu tidak akan pernah terjadi. Karena engkau adalah putraku.
Sang Kuryang, engkaulah putraku. Sang Kuryang, engkaulah putraku. Para warga, tolong bantu aku untuk menggagalkan semua rencana Sang Kuryang. Bangunkan semua ayam-ayam sekarang agar mereka semua berkokok. Hai Sang Kuryang, sekarang sudah terbit fajar. Berarti kamu telah gagal. Fajar. Padahal aku sudah bicarakannya tepat waktu. Ini pasti tipuanmu kan? Kukutuk kau. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa telah gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, dia mengutuk Dayang Sumbi, kemudian merusak bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Dan desa-desa pun tenggelam karena air bendungan. Lalu Sang Kuryang pun menendang perahu buatannya sendiri yang hampir jadi ke tengah hutan, hingga perahu itu berada dalam keadaan terbalik. Dia membentuk gunung Tangkuban Perahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afilia Dwi Putri dari jurusan PGMI semester 3A, NIM 1908107022. Di sini saya berperan sebagai Tumang. Tumang itu merupakan seekor anjing. Nah, Tumang ini adalah bapak dari Sang Kuryang. Tumang ini dibunuh di hutan oleh Sang Kuryang ketika Sang Kuryang sedang berburu rusa namun tidak dapat. Jadi dia membunuh Tumang.
Seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Abidin, nomor induk mahasiswa 1908107030. Nah, di sini saya berperan sebagai Sangkuriang. Sangkuriang yaitu tokoh utama dalam drama tersebut. Nah, Sangkuriang ini merupakan anak dari Dayang Sumbi dan Tumang. Nah, pada suatu ketika Sangkuriang disuruh ibunya untuk berburu, akan tetapi yang ia buru Tumang, yaitu bapaknya. Nah, lalu kemudian ibunya marah, lalu diusirlah dia dari rumah. Nah, bertahun-tahun kemudian Sangkuriang bertemu dengan ibunya, tetapi Sangkuriang malah cinta terhadap ibunya. Nah, hal tersebut membuat ibunya menolaknya dan membuat syarat jika ingin menikahinya, yaitu dengan cara membuat perahu dan bendungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Tiano Hasanah, NIM 1908107014. Di sini saya sebagai Jini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sania, nomor mahasiswa 1908107041. Di sini saya akan memerankan sebagai Dayang Sumbi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Ismawati, NIM 1908107029, jurusan PGMI 3A. Di drama kali ini saya berperan sebagai Jenny. Jenny adalah jin, tapi dia nggak jahat. Jin ini adalah matre. Di sini jin ini membantu Sangkuriang untuk memenuhi tugasnya yang diberikan oleh ibunya. Penasaran cerita selanjutnya? Tonton ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, NIM 1908107004 dari PGMI 3A. Di sini saya sebagai kepala suku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.